Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Ibu Vivi yang akan mengajarkan mata pelajaran prakarya dan juga TIK. Pada jadwal pagi hari ini adalah prakarya. Materi hari ini, kerajinan serat. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kekayaan budaya Indonesia menjadi modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Produk kerajinan tersebut diantaranya berasal dari bahan alam yang banyak tersebar di bumi Indonesia. Oleh karena itu, produk kerajinan yang dihasilkan dari setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi, terutama ke arah panjang. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Contohnya, serat yang digunakan untuk pembuatan benang dan kain. Bahan serat alam dikenal oleh orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Serat dari tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan, yaitu kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. Serat dari batang. Setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, dan beringin. Serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat daun mendong, daun nanas, daun pandan berduri. Serat berasal dari buah. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun, yang menghasilkan buah dan dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat alam adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta. Serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya, serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintai menjadi benang. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas
memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, dan mudah dihancurkan. Serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat melakukan perawatan pada bahan serat alam lebih maksimal. Hal ini dilakukan agar kualitas bahan serat tetap terjaga dan tahan lama. Walaupun tahun pelajaran ini masih belajar secara jarak jauh, masih tetap semangat belajarnya kan? Sebelum lebih mendalami materi, buktikan kalau kalian masih tetap semangat belajar walau dari rumah. Caranya, tuangkan kreativitas kalian di atas kertas dengan judul #siapsekolah walau #dirumah aja. Hasil karya bisa diupload di sosial media kamu, diutamakan di Instagram ya, dan jangan lupa tag ke akun @prakarya_mayor dan @mayorsmp50. Gunakan #siapsekolah, #sekolah dari rumah, #SMP Mardi Yuwana Bogor. Contoh hasil karya: hasil karya boleh berupa foto ataupun video. Pengumpulan hasil karya paling lambat ditunggu sampai hari Sabtu. Bagi yang sudah upload hasil karya kerenmu, silahkan laporkan juga di dalam grup WhatsApp dengan format yang disediakan. Ditunggu hasil karya kerennya. Bagi yang tidak memiliki akun Instagram, silahkan hubungi saya melalui chat WhatsApp. Hanya lewat chat ya. Sampai bertemu lagi di jam pelajaran selanjutnya. Stay healthy, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Ingat, kreativitas itu tanpa batas.